Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mendapat satu literasi yang menarik bagi Bapak Ibu sekalian. Oh ya, sehat semua Bapak Ibu ya. Kita harapkan Bapak Ibu mendapatkan kondisi yang baik dan berbahagia untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan ini. Hari ini saya membaca dari suatu literasi onkologi mengenai pengetahuan-pengetahuan umum yang berhubungan dengan kanker. Jadi kenapa kanker itu biasanya bisa bisa bermutasi dan bisa ada di dalam tubuh kita? Kenapa? Saya bukan hendak membuat Anda mengingat-ingat tentang, oh, aku kanker, aku seharusnya tidak boleh mengingatnya supaya tidak terjadi gluconeogenesis, tidak menjadi terjadinya banyak gula dalam tubuh yang membuat kanker tetap hidup. Tapi saya hanya ingin memberikan suatu penambahan wawasan agar Anda semua bisa mengerti bahwa kanker itu tidak terjadi dengan demikian saja. Dan itu ternyata ada hubungannya dengan gaya hidup dan pola makan kita. Dari literasi onkologi saya akan berikan pada Anda semua, Bapak Ibu. Ini saya ambil dari Canadian Cancer Society. Jadi adalah suatu lembaga society dari kanker Kanada. Dan saya berikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa baca dan kemudian nanti bisa Bapak Ibu ambil sebagai pengetahuan. Tapi bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu ya, tapi mengetahui supaya apa yang terjadi pada kita tidak terjadi pada anak-anak kita. Yang biasanya memang terjadi karena hal-hal yang selama ini kita anggap apa ya? Kita anggap sepele. Dan ini adalah tampilan pada aslinya seperti ini. Perubahan genetik dan resiko kanker. Di sini dijelaskan kanker disebabkan oleh perubahan atau kerusakan pada satu atau beberapa gen. Sebagian besar perubahan gen disebabkan oleh mutasi genetik. Mutasi dapat menghentikan gen agar tidak berfungsi dengan baik. Gen yang mengalami mutasi yang terkait dengan kanker disebut gen kanker. Jadi Bapak Ibu pada dasarnya manusia itu aslinya baik-baik saja. Kecuali kalau dia punya secara keturunan, dia punya bakat-bakat kanker itu. Tapi rata-rata di sini dijelaskan bahwa kalau andai kata Bapak Bu melihat, ternyata ada juga kanker-kanker yang muncul tapi bukan karena keturunan, tapi karena mutasi. Dan mutasi itu datangnya karena tubuh salah dalam melakukan cara dia menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi rata-rata manusia itu mengalami inflamasi. Saya akan jelaskan Bapak Ibu ya, supaya nanti tidak terlalu sulit Bapak Ibu mengalami kebingungan dalam mendengar penjelasan saya. Inflamator terbesar dalam tubuh manusia itu adalah gula. Dan gula itu datang dari karbohidrat. Kita sudah mengetahui bahwa apabila seseorang makan karbohidrat terlalu banyak, di mana karbohidrat akan dimetabolisme menjadi glukosa C6H12O6, maka secara otomatis terjadilah perlukaan-perlukaan kecil yang sifatnya akan memantik, di mana tubuh akan berusaha memperbaikinya. Nah, proses-proses di mana tubuh berusaha memperbaiki tubuh kadang-kadang itu gagal. Jadi Bapak Ibu kalau andai kata kita memakan produk-produk gula, produk-produk karbohidrat, maka kemungkinan saja, bukan hanya kemungkinan, dan itu terjadi. Kalau andai kata Bapak Ibu melihat lihat literasi ini ya, sebentar Bapak Ibu. Ini kelihatannya tidak penting, ya, tidak penting ya. Tapi penting buat Bapak Ibu sekalian sebagai pengetahuan. Ini adalah suatu atlas atau peta masalah di mana di seluruh dunia, di Amerika Utara dan Karibia ada 51 juta orang, Eropa ada 61 juta orang yang sakit diabetes, Timur Tengah dan Afrika Utara 73 juta, Afrika ada 24 juta, Asia Tenggara 90 juta, kemudian Pasifik Barat, perlu diketahui orang-orang Pasifik Barat banyak gembrot-gembrot ya, itu ada 206 juta. Dan Amerika Selatan dan Tengah ada 30 juta. Kalau ditotalkan ada 532 juta orang per tahun 2021 itu mengalami diabetes. Dan 18% dari mereka itu akan kemungkinan mereka mengalami kanker. Lalu dari apa sih? Kenapa dari 18% dari 537 juta itu anggap saja 20% itu sekitar 100 juta orang. Itu kemungkinan akan mengalami kanker hanya karena diabetes yang kemudian berlanjut menjadi kanker. Lalu apa sih penyebabnya Bapak Ibu? Nah, saya akan menjelaskan Bapak Ibu ya, kenapa diabetes bisa mungkin memicu terjadinya kanker.
Ya, Bapak Ibu. Saya selalu menyampaikan bahwa gula yang kita makan, apakah itu dari hasil dari karbohidrat yang kemudian menjadi glukosa itu, di mana ternyata diketahui bahwa yang namanya karbohidrat itu datang dari karbon dioksida dan hidrat yang difusikan. Dua molekul, gugus molekul karbon dioksida CO2 dengan hidrat H2O. Hidrat itu air ya, yang kemudian disatukan secara fusi nuklir. Jadi tanaman itu hebat sebenarnya. Tanaman-tanaman yang saya lihat di sini sekarang ini sebenarnya mereka bisa melakukan fusi nuklir, menyatukan antara karbon dioksida dan hidrat. Nah, mereka satukan menjadi gugus-gugus yang nanti kemudian menjadi C6H12O6. Apa itu? Gula. Jadi kalau andai kita makan produk tumbuhan, itu sebenarnya makan gula. Jadi apakah Anda makan nasi, apakah itu makan roti, apakah itu makan sayuran, apakah itu makan buah-buahan, itu sebenarnya nanti begitu masuk tubuh kita, dia akan menjadi gula dan menjadi sumber tenaga. Nah, orang-orang tidak mengerti mengenai karbohidrat itu. Lalu bahayanya di mana? Begini Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa sebenarnya pada saat kita kemasukan gula lebih dari 5% saja, di Indonesia atau di seluruh dunia, HbA1c atau penanda-penanda gula yang dianggap masih oke bisa diterima tubuh adalah 5,5%. Maka disebut HbA1c. 5,5 dianggap masih bagus. Oke, ya sampai sana. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ternyata tubuh itu akan mengalami yang namanya inflamasi, peradangan. Peradangan itu berupa luka-luka kecil pada sel-sel kita. Luka-luka kecil pada sel-sel kita. Dan itu sifatnya mikro, tidak bisa terlihat dengan mata. Tapi kalau apabila jumlahnya makin banyak, gulanya makin besar, inflamasi terjadi semua bagian tubuh. Makanya orang-orang diabetes itu adalah orang-orang yang jumlah gulanya, poin gulanya itu lebih dari 6,5%. Atau HbA1c disebut 6,5. Kan batas tertingginya adalah 5,5 ya. Nah, ini 6,5. Orang itu sudah masuk dalam kelompok diabetes murni. Dan terjadilah inflamasi pada seluruh tubuhnya, timbul perubahan-perubahan mikro di semua organnya, dari mulai kepala sampai kaki. Makanya dikenallah yang namanya masalah-masalah pada pada kepala. Biasanya telinganya agak berkurang, kemampuan pendengarannya, kemampuan matanya mulai berkurang, terus kemudian kemampuan mengecapnya, rasa, sensasi rasanya juga makin berkurang. Itu tapi secara mudah para ilmuwan hanya menyebutkan itu retinodiabetik, berhubungan kemampuan mata yang menurun. Tapi sebenarnya bukan. Dia terjadi pada mata, pada kepala. Terus kemudian pada jantung itu kardiomiopati diabetik. Penyebabnya diabetik itu terjadi karena inflamasi yang terjadi pada jantung dan pembuluh darah. Perlukan-perlukan kecil pada jantung dan pembuluh darah. Kemudian saya tarik ke bawah, yaitu nefropati diabetik, di mana pengatur cairan tubuh kita, yaitu ginjal, juga mengalami hal yang sama, perlukan kecil. Makanya orang-orang yang sakit ginjal pasti disebabkan oleh dua hal. Pertama, satu karena diabetes, kedua karena tekanan darah tinggi. Dan itu menyebabkan sakit. Itu adalah hasil dari sebuah inflamasi. Dan banyak orang tidak mengerti. Sakit ginjal, nggak ada hubungan dengan diabetes. Tapi semua penyakit yang tadi saya sebutkan selalu berawal dari diabetes dan tidak pernah disadari. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah neuropati diabetik. Neuropati diabetik itu adalah kondisi di mana saraf-saraf perasa kita dan saraf-saraf penggerak kita mulai mengalami penurunan. Dan kita adalah osteoporosis dan osteoartritis yang biasanya berhubungan dengan kemampuan tulang kita yang menurun, di mana sel-sel tulang itu makin berkurang. Lalu apa sih masalah? Apakah tadi dengan lima, lima tadi yang berhubungan dengan diabetes? Enggak. Pada saat terjadi perubahan-perubahan kecil yang mengakibatkan kemampuan tubuh menurun tadi, itulah disebut inflamasi, Bapak Ibu. Dan pada saat inflamasi, tubuh akan berusaha memperbaiki masalahnya. Tubuh akan mengeluarkan kolesterol yang disebut kolesterol HDL dan LDL itu, yang disebut kolesterol jahat itu ya. Jadi kolesterol itu adalah anti-inflamasi, anti-inflamator.
Nah, cuman permasalahannya dokter-dokter sekarang atau pengetahuan-pengetahuan medis sekarang atau bahkan mainstream pengetahuan kesehatan sekarang, kolesterol itu kolesterol jahat, LDL. Saya nggak tahu karena Amerika sendiri yang pencetus dari cerita ini bahwa mengenai LDL dan HDL itu adalah sebuah kondisi di mana tidak sehat. Tapi ternyata mereka sendiri sudah mencabutnya. 2005 mereka sudah dihapus. Bahwa kolesterol itu batasnya tidak lagi dibatasi menjadi 300 lagi, tapi bisa lebih dan nggak ada masalah. Dan telur yang dulu dianggap sebagai penyebab kolesterol tinggi, nanti nggak masalah. Karena kenapa? Ternyata kolesterol adalah anti-inflamasi untuk meradan. Tapi permasalahan Bapak Ibu, kadang-kadang tubuh gagal dalam mengatasi inflamasi itu. Karena gagal dalam mengatasi inflamasi, sel-sel yang hendak berusaha disembuhkan oleh kolesterol dan mekanisme tubuh lainnya itu bermutasi. Nah, mutasi ini awal kanker terbentuk. Begitu awal kanker terbentuk, sayangnya sulit sekali untuk ditahan karena begitu bermutasi, sel-sel itu di luar dari kendali tubuh lagi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada dasarnya salah satu sifat sel itu adalah dia melakukan kematian terprogram. Kematian terprogram. Jadi kalau misalnya Bapak punya sel yang saya katakan misalnya sel salah satu organ misalnya di paru-paru ya, di kemudian di pankreas ya, kemudian di usus itu selnya memiliki yang namanya kematian terprogram apoptosis namanya. Nah, artinya dalam waktu sekian hari dia akan mati. Pasti itu. Tapi ceritanya pada saat gen sistem pembentuk dari tubuh dan bermutasi, ternyata kemampuan gen itu untuk mematikan dirinya sendiri, sistem kematian terprogram apoptosis itu tidak lagi dimiliki, maka dia akan langsung bermutasi, membentuk, memperbanyak diri sendiri. Itu itulah disebut kanker. Sel kanker itu adalah sel kita yang bermutasi kemudian bergerak banyak sekali. Tidak bisa dihentikan. Yang diberikan oleh dokter itu rata-rata mengalami kegagalan. Walaupun ada yang berhasil, tetapi butuh kedisiplinan dari orang itu. Lalu permasalahannya adalah kalau andai kata seseorang mengalami mutasi gen terus-menerus sehingga terlihat kankernya makin lama makin membesar, itu biasanya selalu datang dari awal, yaitu mereka selalu diberikan sumber kehidupan, sumber bahan makanan sehingga mutasi itu jalan terus-menerus. Di mana kalau dunia medis saat ini berusaha menghentikannya dengan memberikan obat, memberikan racun kecil yang diharapkan bisa membunuh secara genetis kanker itu. Tapi sampai sekarang tidak bisa. Karena kenapa? Kanker selalu bermutasi dan berkembang biak terus-menerus. Bukan berkembang biak, saya memperbanyak diri. Kanker ini, Bapak Ibu sekalian, yang anehnya dan sulit sekali. Kalau andai kata dunia medis atau ilmuwan menemukan satu obat yang bisa digunakan untuk membunuh kanker yang dianggap satu jenis kanker A, maka begitu obat itu diberikan, maka kanker itu akan bermutasi kembali menjadi A1. Pada saat dunia ilmu pengetahuan mencoba menaklukkan A1, begitu ditemukan obatnya, maka dia akan langsung bermutasi menjadi A2. Kalau andai kata A2 dicarikan lagi obatnya dan kemudian ketemu, maka dia akan menjadi A3, A4, A5, A6. Jadi segala macam jenis obat akan selalu menekan kanker itu untuk bermutasi kembali. Makanya ribuan jenis obat yang dibuat tidak selalu bisa mengalahkan kanker karena ternyata kanker di manusia juga ya. Dia bisa berpikir, dia bisa karena sifatnya sel kehidupan seperti ini, organisme seperti ini, dia seperti punya akal yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan kehidupan dia sendiri. Jadi pada saat ada sesuatu yang melawan, maka dia akan membuat dengan generasi baru. Itu mirip kayak dunia serangga pada petani ya, Bapak Ibu. Pada saat kita berikan obat tertentu, ternyata makin lama makin kebal dan kemudian dia makin bisa bertahan. Bukan berarti belalang atau hamanya menjadi bentuk lalang, dia makin kebal. Artinya untuk bisa membunuhnya kita harus membuat
formula baru lagi. Seperti itu lah kira-kira. Jadi semakin banyak obat yang diberikan kepada kita, maka semakin sering bermutasi. Semakin sering mutasinya terjadi, semakin sulit itu diobati. Makanya dokter atau dunia medis berusaha mengalahkan dengan salah satunya dengan sesuatu yang bukan obat yang merubah genetis, tapi dengan misalnya radiologi, penyinaran, radiasi, dan kemo. Itu menjadi menjadi apa ya? Salah satu cara untuk agar menghentikan proses mutasi itu. Nah, tapi kalau kalau di naturopatik versi Mobi, kenapa juga kita berbeda sekali? Oh, Pak Eko kenapa nggak menciptakan suatu obat? Kan Pak Eko mengerti caranya. Saya tidak punya kemampuan itu, Bapak Ibu. Saya hanya mengerti siklusnya saja. Tapi saya tidak punya kemampuan itu. Tapi yang saya mengerti bahwa semua organisme di dunia itu perlu yang namanya bahan bakar untuk melanjutkan hidupnya. Apa saja, termasuk sel-sel kanker yang bermutasi tadi. Dia akan selalu membutuhkan bahan bakar dasar. Dan bahan bakarnya adalah glukosa. Jadi apapun penyakit kanker Anda, apakah itu datangnya dari kaki sampai kemudian tubuh sampai kepala, bahan bakarnya adalah glukosa. Nah, saya menggunakan cara yang sederhana. Hentikan saja glukosanya. Cuman permasalahannya Bapak Ibu, yang paling sulit adalah lidah kita, si penyuka kenikmatan dan glukosa ini susah dihentikan. Adik saya baru saja bercerita mengenai salah satu iparnya yang sudah tahu sakit, sudah tahu cara menyembuhkan dengan cara mobi ini, tapi tidak mau karena lidahnya tidak bisa dihentikan. Jadi, jadi yang paling sulit adalah bagaimana lidah kita menghentikan karbohidrat. Tahu konsepnya, tapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya karena kita punya banyak keinginan. Nah, dan itu juga diikuti rata-rata teman-teman yang punya masalah dengan kanker nih. Jangan salah, kanker itu bukan karena genetis saja, tapi juga karena inflamasi yang terjadi karena cara kita dalam memilih makanan. Bapak Ibu sudah melihat bahwa dunia sekarang ini dipenuhi dengan makanan-makanan yang menurut saya oke lah dianggap kalau andai kata Badan POM mengatakan sehat. Makanan-makanan kaleng itu sehat, betul-betul. Tetapi ada yang disebut dengan ultra processing food, makanan-makanan yang ternyata untuk memprosesnya menjadi makanan yang kita makan sekarang itu semakin tidak alami. Karena semakin tidak alami, tubuh kita sampai-sampai tidak mengenali lagi ini makanan apa dan bagaimana kita harus mencernanya. Karena mencerna terjadilah mutasi gen juga. Di situ juga yang menyebabkan kanker juga terjadi. Jadi penyebab kanker bukan hanya karena satu masalah, bukan hanya karena genetis kita, atau karena penyebabnya dari orang tua kita, kemudian kita salahkan orang kita dan orang tua kita dan juga nenek moyang kita bahwa mereka membawa kanker buat kita. Tidak. Kadangkala memang datang juga dari karena perilaku kita di masa muda. Dan perilaku yang terbesar di zaman ini adalah kecanduan akan glukosa yang tidak tertahankan. Karena kenapa? Tidak ada orang yang melarang kita memakan gula, betul kan? Tidak ada orang yang melarang kita atau institusi manapun yang melarang kita memakan tanaman. Banyak orang bertentangan dengan saya. Tapi kenapa 500 juta orang yang sakit diabetes datangnya dari mana? Kalau bukan dari cara makannya, bukan Bapak Ibu. Betul nggak? 500 juta seperti yang dilihat dari Atlas yang tahun 2001 ini. 2021. Ini datangnya di mana penyakit-penyakit ini datang? Diabetes di seluruh dunia pada tahun 2021. Dan kalau andai kata Bapak Ibu melihat, saya akan ambilkan satu jurnal antara diabetes dan cancer. Ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa the relationship between diabetes mellitus and cancer dan mekanisme yang mendasarinya. Sebuah studi epidemiologi menunjukkan adanya hubungan antara diabetes mellitus dan beberapa jenis kanker. Resiko sejumlah kanker namanya meningkat pada diabetes mellitus. Di sisi lain, beberapa kanker dan terapi kanker dapat menyebabkan diabetes mellitus. Faktor genetis, obesitas, peradangan. Di sini bahas. Bukankah sama dengan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu? Stres oksidatif,
Hiperglikemia, kelebihan gula, hiperinsulinema, kelebihan insulin, terapi kanker, insulin, dan hipoglikemik oral tampaknya berperan dalam hubungan silang antara diabetes mellitus dan kanker. Ini menyeramkan, Bapak Ibu, menyeramkan ya menurut saya. Dan saat ini tidak ada satu institusi manapun atau orang manapun yang menahan Bapak Ibu untuk berhentilah makan glukosa, berhentilah makan karbohidrat. Semua tergila-gila dengan karbohidrat. Tergila-gila. Siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang. Siapa yang melarang Bapak Ibu? Yang memperingatkan Bapak Ibu? Tidak ada yang memperingatkan. Biarkan dunia dengan penyakit-penyakit, karena kan penyakit-penyakit itu dipelihara Bapak Ibu. Ada suatu kekuatan besar yang membuat penyakit-penyakit itu sengaja dipelihara supaya menghasilkan uang buat mereka. Dan datangnya dari kita uangnya. Bapak Ibu berusaha menyembuhkan penyakit dengan memberi mereka pendapatan. Dari penyakit-penyakit yang Bapak Ibu. Mereka memberikan jasa pada kita. Tapi karbohidrat juga iya. Jadi karbohidrat salah. Ada juga industri karbohidrat yang saya anggap bersalah ya. Saya anggap ya, saya anggap. Kenapa? Karena memang saat ini dunia dengan 8 miliar, dunia ini kayaknya makin sulit untuk menopang kehidupan, mendukung kehidupan di dunia ini. Tidak ada protein yang mencukupi. Dan cukup untuk kita beli dengan kantong kita, tapi tumbuhan, memang itu biaya murah. Tetapi ada konsekuensi apabila makan tumbuhan terlalu banyak, maka tubuh kita akan mengalami masalah pada metabolisme kita. Dan itu diabetes dan semua ada hubungannya dengan kanker. 18%, Bapak Ibu, 8 sampai 18% itu kemungkinan kita akan mengalami kanker dari orang-orang yang kelebihan gula tuh. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu? Naturopatik dari versi saya berusaha memperbaiki siklus itu, memperbaiki cara hidup. Sebenarnya kalau andai kata bicara mengenai preventif, ya Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu sudah punya punya aware pada diri sendiri dan pada keluarga kita. Jangan ya, hati-hati ya. Kamu boleh makan glukosa, boleh makan tumbuhan, tapi batasnya segini, 20% sudah paling banyak. Bapak Ibu harus mulai mengatur itu ya. Itu untuk menyelamatkan anak-anak kita ya, untuk menyelamatkan anak kita. Dan kemudian untuk kita sendiri bagaimana? Hentikan karbohidrat, hentikan glukosa. Saya bisa dibantah, silahkan semua orang berbantah-bantah dengan semua argumentasi mereka. Tetapi saya memperlihatkan Bapak Ibu dengan data-data bukan? Saya memperlihatkan jurnal-jurnal. Saya memperlihatkan data-data dan literasi penyebab diabetes, penyebab kanker, dan bagaimana dia bekerja. Apakah saya ahli dalam mengobati? Enggak, saya enggak ahli. Tapi saya secara preventif, saya mengerti bahwa makanan kanker itu harus dihentikan. Karena itu ternyata tubuh manusia bisa yang namanya membuat sumber tenaga itu menjadi sangat kompleks, yaitu tadinya tubuh hanya membutuhkan glukosa saja, yang ternyata parasit kita, kanker kita juga suka kan glukosa, dan tubuh kita kalau andai kata tidak diberikan gula, dia bisa menciptakan keton. Keton ini tidak bisa dimakan oleh kanker dan tidak bisa menjadi bahan baku sumber tenaga untuk kanker. Keton ini Bapak Ibu harus buat sendiri. Saya tidak bisa membuatkannya. Dunia medis tidak bisa membuatkannya, Bapak Ibu. Tidak bisa. Pernah saya dengar orang yang membuat atau suatu institusi atau lembaga farmasi yang bisa membuat keton untuk tubuh kita. Tubuh kita punya mekanisme sendiri, di mana bahan bakar pertama adalah glukosa, yang kedua keton dari protein. Dan apabila glukosa dalam tubuh kita mulai hilang karena kita menghentikan makan karbohidrat, maka keton dari lemak akan muncul secara alami. Kondisi alami yang harus dibuat oleh kita. Dan itu datangnya dari pikiran kita, Bapak Ibu. Dari wawasan kita. Makanya kita selalu memberikan pengetahuan-pengetahuan supaya Bapak Ibu termotivasi. Karena kenapa yang bisa membuat keton itu hanya Bapak Ibu sendiri. Tidak ada dunia farmasi. Tidak bisa digantikan. Begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan berkenan penjelasan saya ini cukup singkat, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu punya pengertian. Bahwa ini bukan penyakit yang main-main Bapak Ibu. Andai kata ada 530 juta jiwa per 2021 yang kena diabetes, maka kemungkinan 18%-nya itu akan mendapatkan kanker secara gratis. Dan semua orang di dunia apakah sadar? Tidak sadar, tidak sadar. Mereka happy. Saya masih bukan diledekin. Mas makan tepung ya.
Padahal seharusnya kita sudah makan protein. Begitu kita makin tua, jumlah karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh kita tidak sebanyak waktu kita masih muda. Tapi jadi artinya kalau semakin tua seseorang, seharusnya berganti dia. Makan proteinnya lebih banyak, karbohidratnya makin sedikit. Nah, tapi yang terjadi sama saja kan, kita flat. Makan muda sampai tua, karbohidratnya dan proteinnya sama. Proteinnya pasti sedikit sekali. Mungkin hanya sekitar 20% saja, 80% adalah karbohidrat. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap. Saya agak cepat ya, agak cepat ya. Tapi saya sedang berpikir bagaimana agar pengetahuan-pengetahuan mengenai kanker ini bisa diserap lebih banyak ke banyak orang dengan harapan banyak orang yang makin makin banyak yang bisa terselamatkan, terselamatkan. Walaupun mereka sudah menerima kondisi bahwa mereka sakit kanker, tapi pengetahuan ini amat berharga Bapak Ibu. Tetap pengetahuan ini tidak menjadi berharga apabila Bapak Ibu tidak termotivasi, tidak termotivasi Bapak Ibu. Itu gawat. Jadi pengetahuan hanya sekedar menjadi pengetahuan saja. Kalau andai kata kita tidak mau mampu menggerakkan diri kita sendiri. Kira-kira demikian Bapak Ibu penjelasan saya mengenai kanker dan juga perubahan genetis ya. Perubahan genetis dan risiko kanker. Hubungan antara diabetes dan kanker.